Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang Natuna, khususnya pada Hukum Laut Internasional kelompok 4, dan dosen pengampusnya itu sendiri ada Pak Radifan Anhari SHMH. Tapi sebelum itu tentu kami akan perkenalan diri. Nah, dimulai dari saya moderator Fitri Ardianti dengan NIM terakhir 1055. Dilanjutkan dengan anggota saya. Nah, jadi kali ini kelompok 4 akan menjelaskan tentang Kepulauan Natuna. Nah, Kepulauan Natuna ini juga merupakan salah satu aset terpenting yang dimiliki oleh Indonesia. Kepulauan Natuna itu terletak di Kepulauan Provinsi Riau, tepatnya di bagian utara, dan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Nah, Kepulauan Natuna juga memiliki kepentingan. Kenapa memiliki kepentingan? Karena Kepulauan Natuna itu memiliki lokasi yang strategis. Salah satu kepentingannya adalah yaitu mempertahankan keamanan nasional. Dan Kepulauan Natuna ini juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah gas alam. Sehingga Pulau Natuna ini menjadi sorotan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi apakah ada konflik di Pulau Natuna? Nah, maka itu akan dijelaskan oleh pemateri saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kronologi secara singkat terkait konflik Natuna. Nah, konflik ini bermula pada saat Tiongkok di tahun 1947 membuat sebuah peta yang berisikan 9 dash line atau 9 garis putus-putus. Di sini klaimnya itu Tiongkok mengklaim seluruh wilayah Laut Cina Selatan sebagai miliknya dengan alasan sejarah seperti pelayaran Laksamana Cheng-ho. Lalu di sisi lain, berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia itu memiliki hak berdaulat untuk mengolah sumber daya alam hingga 200 mil dari garis pantai. Nah, ini termasuk ke dalam wilayah utara Kepulauan Natuna. Dari sinilah muncul istilah Laut Natuna Utara. Lalu pada tahun 2002, Indonesia itu sudah berusaha untuk menjadi penengah melalui kegiatan seperti workshop for managing potential conflict in the South China Sea di Bali dan mendorong adanya Code of Conduct atau COC agar negara-negara di kawasan ini bisa mengatur perilaku dan di laut secara damai. Lalu situasi ini memanas ketika Tiongkok secara resmi memasukkan zona ekonomi eksklusif Indonesia ke dalam 9 dash line-nya. Lalu ketegangan ini memuncak pada saat Tiongkok membawa kapal-kapalnya masuk ke dalam Laut Natuna Utara dan dijaga oleh kapal Coast Guard bersenjata. Tiongkok menganggap bahwa wilayah itu sebagai area penangkapan tradisional, tapi Indonesia pada saat itu menolak keras dengan kebijakan nol privasi dan mengirimkan kapal perang dan patroli bakamla serta memanggil duta besar Tiongkok. Bahkan pada saat itu juga Presiden Joko Widodo turun langsung ke Natuna untuk menunjukkan kehadirannya sebagai negara. Lalu Tiongkok juga kembali menekankan kepada Indonesia untuk menuntut pemberhentian pengemburan minyak dan gas di Blok Tuna karena klaim itu masuk ke dalam 9 dash line-nya. Tapi di sini Indonesia tetap menolak tegas tuntutan itu dan menegaskan bahwa sesuai UNCLOS 1982 wilayah tersebut itu sepenuhnya milik zona ekonomi eksklusifnya Indonesia. Nah, hingga saat ini konflik itu masih berjalan serta sengketa Natuna Utara itu bukan soal perebutan wilayah tapi soal hak berdaulat Indonesia atas sumber daya lautnya. Indonesia tetap berpegang pada hukum tradisional dan terus meningkatkan kehadiran militer serta patroli maritim untuk menjaga kedaulatan di kawasan tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana langkah hukum dan upaya diplomatik Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya khususnya di Laut Natuna Utara. Baik, teman-teman, seperti yang kita tahu, Laut Natuna Utara merupakan salah satu laut di wilayah Indonesia yang terletak di bagian utara Kepulauan Riau. Namun, wilayah ini sering menjadi sorotan dikarenakan adanya klaim sepihak dari Cina melalui klaim mereka yang biasa disebut dengan 9 garis putus-putus atau 9 dash line. Masalahnya,
Wilayah yang diklaim oleh Cina tersebut, apabila kita berkaca pada Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1922, wilayah tersebut masih masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Jadi, secara otomatis Indonesia berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut seperti ikan, minyak, maupun gas di wilayah tersebut. Nah, untuk mempertahankan hak berdaulatnya, Indonesia tidak tinggal diam. Indonesia berhak untuk menempuh langkah hukum di mana didasarkan pada aturan nasional maupun internasional. Baik, langkah pertama yang diambil, Indonesia harus tetap mengacu pada UNCLOS 1982. Di dalam konvensi ini dijelaskan bahwa setiap negara berhak untuk memiliki zona ekonomi eksklusif di Indonesia, khususnya di Indonesia sejauh 200 mil dari garis pantai. Nah, dalam ketentuan ini jelas bahwa Laut Natuna Utara masih termasuk ke dalam wilayah Indonesia. Lalu, kemudian Indonesia juga menegaskan melalui peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2008 tentang zona ekonomi eksklusif di Indonesia. Kemudian, Indonesia juga membuat tentang peta resmi NKRI untuk memperlihatkan secara jelas tentang batas wilayah laut Indonesia yang jelas secara sah menurut hukum. Lalu ada sebagai bentuk penanganan di lapangan TNI Angkatan Laut, Bakamla, Menteri Kelautan dan Perikanan juga rutin melakukan patroli untuk mengusir kapal asing yang masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, selain Indonesia menempuh dari jalur hukum, Indonesia juga tidak tinggal diam di bidang diplomasi. Melalui upaya diplomatik, Indonesia juga berusaha untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai tanpa menimbulkan konflik terbuka. Adapun beberapa langkah diplomatik yang dilakukan antara lain yang pertama adalah mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Cina sebagai bentuk penolakan resmi terhadap klaim sepihak. Yang kedua, menyampaikan sikap dan posisi Indonesia di berbagai forum internasional seperti ASEAN dan PBB agar negara lain mengetahui bahwa Indonesia menegakkan hak berdaulatnya itu berdasarkan hukum, bukan pada kekuatan. Lalu yang ketiga, Indonesia juga membangun kerjasama regional dengan negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan untuk menjaga stabilitas kawasan. Dan yang terakhir, pemerintah juga tetap mengutamakan dialog dan komunikasi damai sambil tetap tegas untuk mempertahankan wilayahnya. Nah, dari langkah hukum dan upaya diplomatik tersebut, Indonesia menunjukkan bahwa negara kita bukan hanya tegas tetapi juga bijak dalam mempertahankan wilayahnya. Kita tidak menggunakan kekerasan, melainkan mengandalkan hukum internasional dan diplomasi damai. Hasilnya, posisi Indonesia di mata dunia menjadi kuat dan dihormati karena Indonesia dianggap konsisten dalam menegakkan kedaulatan sesuai dengan hukum internasional. Demikianlah pemaparan singkat dari saya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman kepada kita semua tentang bagaimana Indonesia berjuang untuk mempertahankan haknya di Laut Natuna Utara. Terima kasih atas perhatian teman semua. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu dasar dan legitimasi hukum kedaulatan Indonesia atas Laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982 dan hukum nasional. Sebagai pendahuluannya, yaitu Laut Natuna Utara merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia yang terletak di perbatasan Laut Cina Selatan. Kawasan ini memiliki nilai strategis karena kaya akan sumber daya alam, terutama di bagian perikanan dan sumber energinya. Namun, wilayah ini sering menjadi sumber ketegangan akibat klaim sepihak dari Tiongkok melalui konsep Nine Dash Land. Tentu saja klaim tersebut tidak diakui oleh hukum internasional karena tidak sesuai dengan ketentuan UNCLOS tahun 1982 yang menjadi dasar pengaturan wilayah laut di Indonesia. Mungkin segitu pendahuluan singkat dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari yang telah teman saya paparkan tadi. Saya akan menjelaskan dasar hukum internasional, yaitu UNCLOS 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau biasa juga dikenal sebagai Konvensi Laut Dunia. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional utama yang mengatur hak dan kewajiban setiap negara untuk memanfaatkan wilayah lautnya. Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang artinya seluruh ketentuan di dalam konvensi ini berlaku secara mengikat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam pasal 56 UNCLOS 1982 ditegaskan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam di laut, dasar laut, dan tanah di bawahnya dalam wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkal pantai. Berdasarkan ketentuan ini, wilayah Laut Natuna Utara sepenuhnya berada dalam yurisdiksi Indonesia karena termasuk dalam batas ZEE yang diakui oleh hukum internasional.
Selanjutnya pasal 57 UNCLOS 1982 memperjelas bahwa lebar DE tidak boleh melebihi 200 feet laut dari garis pangkal. Artinya batas tersebut menjadi ukuran yang sah secara hukum internasional dan negara lain tidak dapat mengklaim wilayah laut di luar ketentuan sejarah tersebut hanya berdasarkan alasan sejarah. Kedudukan hukum ini semakin diperkuat oleh putusan Permanent Court of Arbitration atau PCA tahun 2016 dalam kasus The Republic of the Philippines versus the People Republic of China. Dalam putusannya, pengadilan mengatakan bahwa klaim Tiongkok melalui peta 9-dash line tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS 1982 dan bertentangan dengan prinsip hukum laut internasional. Dengan demikian, pengadilan menegaskan bahwa hak teritoris tidak dapat mengesampingkan hak berdaulat negara pantai yang telah diatur secara jelas dalam konvensi tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi selain hukum internasional, kedaulatan atas Laut Natuna Utara juga diperkuat oleh hukum nasional dan diplomasi politik. Seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Dalam pasal 5 ayat 1 dijelaskan tentang kedaulatan Indonesia dan pada pasal 13 menyebutkan Indonesia memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi atas zona ekonomi eksklusif sesuai ketentuan UNCLOS. Lalu tahun 2020 Indonesia mengirim nota diplomatik ke PBB yang menolak klaim 9-dash line. Karena menurut Indonesia, klaim tersebut tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap rule-based international order dan perlindungan kedaulatan negara. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang legitimasi hukum kedaulatan Indonesia. Nah, kedaulatan Indonesia atas Laut Natuna Utara ini didasarkan dengan dua pilar hukum utama, yaitu yang pertama ada pilar hukum internasional, yang dimana itu termasuk dalam UNCLOS 1982 yang memberikan hak berdaulat kepada Indonesia atas sumber daya alam di wilayah zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil dari laut garis pangkal. Nah, yang kedua ada pilar nasional, yang dimana pilar nasional ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 yang menegaskan tentang pengakuan dan implementasi hak berdaulat Indonesia di wilayah lautnya. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kedaulatan Indonesia atas Laut Natuna Utara itu memiliki legitimasi hukum yang kuat dan sah maupun dari hukum internasional dan hukum nasional. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan terkait bentuk dan dasar klaim Republik Rakyat Tiongkok terhadap Laut Natuna Utara serta tantangan terhadap hukum laut internasional. Nah, di sini tuh Tiongkok mengeklaim Laut Natuna Utara melalui peta 9-dash line pada tahun 1947 dengan alasan hak historis dan penangkapan ikan tradisional. Mereka beranggapan bahwa nelayan Tiongkok tuh telah lama beraktivitas di wilayah tersebut sehingga memiliki dasar historis laut di wilayah itu. Namun klaim ini tuh tidak sesuai dengan UNCLOS 1982 karena Laut Natuna Utara tuh berada sepenuhnya di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Selain itu, putusan PCA pada tahun 2016 juga menegaskan bahwa 9-dash line itu tidak memiliki dasar hukum internasional. Bagi Indonesia sendiri, klaim ini menjadi tantangan besar baik terhadap kedaulatan dan keamanan nasional maupun terhadap efektivitas laut internasional karena menunjukkan bahwa masih ada loh negara besar yang mengabaikan aturan hukum global demi kepentingan politiknya. Sekian, saya balikan ke moderator. Nah, setelah pemateri sudah menjelaskan, buat kalian yang masih bingung, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, dari pembahasan itu dapat kita simpulkan bahwa perselisihan di Laut Natuna Utara dimulai dari klaim sepihak yang diajukan oleh Republik Rakyat Tiongkok melalui garis 9 klaim yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional sesuai dengan UNCLOS 1982. Klaim ini tidak memiliki landasan hukum yang valid karena area yang dinyatakan milik Tiongkok jelas merupakan bagian dari ZEE Indonesia. Keputusan dari PCA di tahun 2016 juga menegaskan bahwa 9-dash line tidak diakui dalam hukum internasional. Kedaulatan Indonesia atas Natuna Utara memiliki dasar yang kuat baik di tingkat internasional maupun di tingkat
nasional. Di tingkat internasional, UNCLOS 1982 memberikan hak kedaulatan kepada negara pesisir untuk mengelola sumber daya alam hingga sejauh 200 mil laut dari garis dasar. Sementara di tingkat nasional, kekuatan legitimasi ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Dalam mempertahankan hak kedaulatannya, Indonesia telah mengambil berbagai langkah hukum, mempertahankan diplomatik dan pertahanan seperti peningkatan patroli laut, pembangunan fasilitas militer, serta penegasan klaim hukum melalui komunikasi diplomatik kepada PBB. Semua upaya tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi kedaulatan serta penegakan hukum laut internasional dengan cara yang damai namun tetap tegas. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Semoga dapat bermanfaat. Bye bye guys, see you.